Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi perkembangan moral dan kepribadian usia sekolah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri, Maulana Arya Saputra. Yang kedua, Destia Putri Ramadhani. Dan yang ketiga, Siti Marfuah. Langsung saja ke materi perkembangan moral. Moral berasal dari kata Latin mors yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku sikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikendalikan oleh konsep moral. Yang dimaksud dengan konsep moral ialah peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Menurut Piaget Sinolongan 1997, hakikat moralitas adalah kecenderungan menerima dan menaati sistem peraturan. Selanjutnya, Kohlberg Gunarsa 1985 mengemukakan bahwa aspek moral adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, tetapi sesuatu yang berkembang dan dapat diperkembangkan atau dipelajari. Perkembangan moral merupakan proses internalisasi nilai atau norma masyarakat sesuai dengan kematangan dan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap aturan yang berlaku dalam kehidupannya. Pola perkembangan moral. Dalam teori perkembangan moralnya, Kohlberg Gunarsa 1985 mengemukakan 3 tingkat dengan 6 tahap perkembangan moral. Tingkat 1, prakonvensional. Pada tingkat ini, aturan berisi ukuran moral yang dibuat berdasarkan otoritas. Tingkat 2, konvensional. Pada tingkatan ini, anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima dalam kelompoknya. Tingkat 3, pasca konvensional. Pada tingkat ini, anak mematuhi aturan untuk menghindari hukuman kata hatinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Destia. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Ada sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Harlock 1990. 1. Peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah. Apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan. 2. Peran rasa bersalah dan rasa malu. Apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. 3. Peran interaksi sosial dalam memberi kesempatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui dalam masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan suatu kesatuan psikofisik yang bersifat dinamis dan menjadi karakteristik yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Kepribadian bersifat dinamis, tidak statis melainkan berkembang secara terbuka, sehingga manusia senantiasa berada dalam kondisi perubahan dan perkembangan. Kepribadian meliputi aspek fisik dan psikis yang saling mempengaruhi dan membentuk satu kesatuan. Kepribadian selalu dalam penyesuaian diri yang unik dengan lingkungannya dan berkembang bersama-sama dengan lingkungannya, serta menentukan jenis penyesuaian yang akan dilakukan anak, karena setiap anak mempunyai pengalaman belajar yang berbeda satu dengan lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Marfuah. Macam tipe kepribadian. 4 macam kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus. A. Tipe kepribadian kolerik atau empedu kuning yang dicirikan dengan pemilikan temperamen cepat marah, mudah tersinggung, dan tidak sabar. B. Tipe melankolik empedu hitam yang berkaitan dengan pemilikan temperamen pemurung, pesimis, mudah sedih, dan mudah putus asa. C. Tipe phlegmatik atau lendir yang bertemperamen yang serba lamban, pasif, malas, dan kadang apatis atau masa bodoh. Yang D. Tipe sanguinis, darah, yang memiliki temperamen dan sifat periang, aktif, dinamis, dan cekatan.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang pertama, faktor bawaan, termasuk sifat-sifat yang diturunkan secara genetik dari orang tua kepada anaknya. Misalnya, sifat sabar anak dikarenakan orang tuanya juga memiliki sifat sabar. Demikian juga, wawasan sosial anak dipengaruhi oleh tingkat kecerdasannya. Yang kedua, pengalaman awal dalam lingkungan keluarga ketika anak masih kecil. Pengalaman itu membentuk konsep diri primer yang sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak dalam mengadakan penyelesaian diri dan sosial pada perkembangan kepribadian periode selanjutnya. Yang ketiga, pengalaman kehidupan selanjutnya dapat memperkuat konsep diri dan dasar kepribadian yang sudah ada, atau karena pengalaman yang sangat kuat sehingga mengubah konsep diri dan sifat-sifat yang sudah terbentuk pada diri seseorang. Sekian, terima kasih dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.